ketika seorang suami mengatakan, aku mengasihi, mencintai engkau istriku. Saudara, saya percaya sebagai seorang istri pun pasti akan merasa senang, betul? Ketika seorang istri mengatakan, aku mengasihi dan mencintai engkau suamiku, seorang suami akan lebih semangat lagi untuk mengasihi istrinya. Saya percaya bahwa ini sering kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara, khususnya yang sudah berkeluarga, amin. Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Karena kasih itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita semua, saudara, Dia mengerahkan seluruh hidupnya sampai kepada kematian, hanya oleh karena Dia mengasihi kita. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah secara online. Ya, puji Tuhan. Salam. Ya, ini ada Pak Barus. Kami menyapa Pak Barus, ada di rumah sakit ya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Biarlah berkat Bapak Yahweh pun juga saat ini mengalir sampai di rumah sakit. Kita akan sama-sama saat ini belajar, saudara, dengan materi ibadah yang berkenan. Kalau ada kata ibadah yang berkenan, berarti ada ibadah yang tidak berkenan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama, saudara, belajar tentang yang namanya ibadah next. Kenapa sih kita ini harus beribadah? Ya. Bukankah biasanya hari Minggu itu adalah hari libur, hari weekend? Secara umum manusia yang sekolah dan kemudian yang bekerja itu adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk bisa bersantai. Benar? Ya. Jadi ini merupakan satu hari weekend, satu hari libur, saudara, secara umum. Nah, tetapi buat kita hari Minggu, hari Sabat, hari yang ketujuh, itu adalah hari yang istimewa. Dari 6 hari yang ada, hari Minggu itu hari Sabat, hari perhentian, itu merupakan hari yang istimewa dan memiliki makna yang begitu luar biasa dahsyatnya, saudara. Mengapa kita harus beribadah? Saudara, bahwa ibadah itu merupakan perintah dan ketetapan Tuhan. Ibadah itu merupakan kehendak Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Dan saat ini kita akan banyak sama-sama membaca firman. Karena firman itu perkataan Dia sendiri, perkataan Bapa Yahweh. Amin. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 2-3. Ingat dan kuduskan Sabat. Ingat berarti harus kita ingat dan kuduskan Sabat, saudara. Ya, di dalam Kejadian pasal yang kedua, di sana juga, saudara, diterangkan selama 6 hari Bapa Yahweh menciptakan jagat raya, dan kemudian hari yang ke-6, hari yang terakhir menciptakan manusia. Saudara, penciptaan dilakukan selama 6 hari. Dan kemudian hari yang ke-7 berhenti. Dan hari yang ke-7 ketika Dia berhenti menciptakan, saudara, itu merupakan hari perhentian yang harus dikuduskan. Ya, jadi itu sebetulnya tidak boleh tawar-menawar lagi, karena itu ketetapan Tuhan. Bahkan di zaman Musa sendiri ketika membawa bangsa Israel, saudara, keluar dari tanah Mesir dan mereka sedang ada di dalam padang gurun.
Nah, selama 6 hari mereka tidak perlu bekerja. Mereka sudah disediakan makan oleh Bapa Yahweh, yaitu melalui mana dan daging, yaitu burung puyuh. Selama 6 hari kamu boleh ambil setiap pagi, saudara. Ya, mana itu datang, burung puyuh itu datang. Tapi untuk hari yang ke-6 ambil 2 kali lipat, supaya waktu hari yang ke-7, ya, mana itu tidak diturunkan lagi. Karena hari yang ke-7, hari Sabat, dikhususkan untuk hari perhentian. Nah, waktu itu bangsa Israel tidak semuanya mau mendengar. Ada yang istilahnya mungkin secara bahasa langsungnya itu rakus. Ya, saudara. Mereka mengambil hari ke-7 tetap mengambil mana. Tidak mau melakukan hari perhentian. Dan di sana dikatakan yang tidak melakukan hari perhentian, mereka mati. Wih, keras bener ya, saudara. Tapi kalau sekarang orang gak ibadah mati gak sih? Halo? Orang gak ibadah gak mati, saudara. Tetap hidup. Ya. Di perjanjian lama orang gak ibadah langsung mati. Di perjanjian baru orang gak ibadah tetap hidup. Tetapi yang mati apanya, saudara? Rohnya. Ya. Karena ibadah itu bukan sekedar kita ini ingin diberkati Tuhan. Banyak orang yang punya konsep gitu kan. Ya, takut gak diberkati Tuhan, jadi hari Minggu harus ibadah supaya diberkati Tuhan. Padahal sesungguhnya makna daripada ibadah itu sendiri bukan sebatas Tuhan memberkati kita, tetapi kita juga, saudara, menyadari bahwa kita ini memiliki pencipta yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita. Dan kita harus mengakui Dia dan datang sujud menyembah Dia. Amin. Ya. Ini gambaran yang begitu jelas di tengah-tengah kehidupan kita saja sebagai orang tua, saudara. Nah, orang tua ingin menghendaki anak-anaknya itu berbakti kepada orang tua, betul enggak? Ya. Tidak ada satupun orang tua yang mau anaknya itu melupakannya. Tapi ingin anak-anaknya itu ingat dan kemudian berbakti kepada orang tua. Itu orang tua secara jasmani yang waktunya itu terbatas. Yang walaupun, saudara, tidak bisa, mungkin tidak semua orang tua itu bisa memberikan warisan. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu orang tua jasmani ingin anak-anaknya itu berbakti dan selalu hormat, ingat kepada orang tuanya. Lebih daripada itu, Tuhan Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan seluruh jagat raya ini, saudara. Dia juga yang memelihara dan memberkati kita. Satu tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita menyembah Dia. Ya. Ketika Abraham, saudara, keluar, ya, mengikuti petunjuk Tuhan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Di setiap tempat-tempat di mana dia harus berhenti, satu tindakan yang dia lakukan apa? Halo, saudara ada yang bisa menjawab? Saya yakin saudara tahu. Hal yang penting, yang utama yang Abraham lakukan apa? Di setiap tempat-tempat dia harus berhenti. Abraham mendirikan mezbah.
menyembah Tuhan. Ya, setiap dia berjalan ke suatu tempat, ke suatu daerah, di situ dia harus menetap sementara, beristirahat sementara, saudara. Tetap yang utama yang didirikan itu adalah mezbah Tuhan. Ya, demikian juga di zaman Musa, saudara. Keluaran 12 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama, 23. Dan ketika kamu masuk ke negeri yang akan diberikan Yahweh kepadamu seperti yang telah Dia janjikan, haruslah kamu tetap memelihara ibadah ini. Ini merupakan pesan Tuhan yang diberikan yang pertama, pelihara ibadah. Karena ibadah itu hubungannya kepada Sang Pencipta, saudara. Ibadah itu hubungannya dengan Dia yang memelihara hidup kita. Amin. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sikap kita di dalam beribadah? Yang pertama, saudara, yaitu ketika kita datang kepada Dia, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang bertahta berkuasa di bumi dan di surga. Saudara, ketika kita datang beribadah kepada Dia, kita harus menghormati Dia, menghormati Bapa Yahweh. Amin. Jadi ibadah itu tidak sembarangan, yang penting ibadah tidak. Itu diawali dengan sikap kita kepada Dia. Kita baca sama-sama Mazmur 2 ayat yang ke-11, 23. Beribadahlah kepada Yahweh dengan rasa hormat dan bersukacitalah dengan gentar. Maka ketika kita datang kepada Dia, saudara, ketika kita beribadah kepada Dia, jangan salah tujuan. Karena tidak enak kalau nggak ibadah. Karena mau ketemu yang lain. Karena mau cari relasi di dalam gereja dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, saudara, ketika kita beribadah, kita itu mencari Dia, kita mau menghormati Dia dengan bersukacita dan gentar. Maka ketika memuji Tuhan, saudara, pujilah Dia dengan sukacita, dengan rasa hormat. Nah, kita tadi sampai melompat-lompat luar biasa, saudara. Makanya tak gemuk-gemuk. Kalau pimpin pujian selalu lompat-lompat Pak Leong ini, saudara. Ya, puji Tuhan tidak perlu diet, saudara. Ya, bukan berarti yang gemuk itu nggak lompat-lompat, saudara. Ini hanya untuk intermezzo saja. Ya, artinya bersukacita kita datang kepada Dia dengan rasa hormat. Ya. Kemudian yang kedua, mempersembahkan tubuh dan hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. Aku menasihati kamu, saudara-saudaraku, oleh kemurahan Elohim, agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita beribadah, kita datang ke gereja, saudara. Ya, sikap kita mau memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan dikenan. Ya, next. Bentuk dalam ibadah itu seperti apa? Banyak gereja yang memiliki liturgi yang berbeda-beda. Ya,
Tidak semua gereja memiliki liturgi yang sama. Katolik beda, Protestan beda, Injili beda, ya, karismatik pun beda. Nah, semua liturgi, saudara, di dalam ibadah itu adalah yang dibuat oleh manusia. Makanya tidak sama. Ya. Kalau kita mau belajar, saudara boleh belajar mulai dari perjanjian lama, bagaimana Musa, ya, mempersiapkan bait suci, Abraham, Daud, dan lain sebagainya. Ya, tapi saat ini kita akan belajar yang simpel dulu. Ya, bentuk ibadah yang pertama, mempersembahkan atau membawa korban bakaran. Ya, nanti kalau tentang korban bakaran di perjanjian lama seperti apa, ya Pak Gembala nanti bisa menjelaskan lebih lengkap. Kita baca Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Kesanalah harus kamu membawa korban yang lain dan persembahan keseluruhan dan persembahan khususmu dan persembahan jamu dan persembahan saudaramu dan anak sulungmu dan kambing domba. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa yang namanya persembahan. Ya, kadangkala ada orang yang tidak percaya Tuhan karena tidak ngerti. Nggak jadi masuk gereja. Masa harus ngasih uang, katanya saudara. Ya, ini Tuhan yang mengatakan ketika kita datang kepada Dia harus membawa korban bakaran. Ya, sudah jelas kita baca. Dan yang kedua, saudara, korban bakaran kita. Belum ya? Ya. Satu lagi yaitu ayat Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100, saya minta Bapak Alyong untuk bisa membacakannya. Ya, firman Tuhan. Mazmur pujian. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadirannya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Iya. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Ya, kemudian di ILT berbaktilah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Artinya apa, saudara? Kita membawa korban bakaran kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia lewat puji-pujian kita. Ketika kita memuji Dia, saudara, itu kita memberkati Dia. Amin. Ya. Jadi ketika kita memuji, pujilah Dia dengan segenap dan seluruh kekuatan kita. Karena Dia mengatakan bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian. Ya. Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Next. Ya. Yang pertama tadi kita membawa korban bakaran, ya, berupa persembahan kita, puji-pujian kita. Kemudian yang kedua, ya, di dalam ibadah itu kita mendengar firman Tuhan. Nah, kita baca lagi Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2-3. Beginilah Yahweh berfirman, berdirilah di hadap
Semua firman yang telah aku beritakan kepadamu, engkau sampaikan kepada mereka. Jangan hilangkan kata-kataku. Iya. Jadi di dalam ibadah itu, saudara, harus ada firman yang disampaikan. Ya. Karena firman yang disampaikan itu merupakan perkataan Tuhan. Firman yang disampaikan di dalam kitab Timotius, saudara, definisi daripada firman itu untuk apa? Kemarin waktu MP kita sudah banyak belajar. Salah satunya untuk apa, saudara? Halo? Memperbaiki kesalahan kelakuan kita. Saudara, firman itu membimbing kita. Firman itu, saudara, memberi makanan rohani kita. Ya. Kalau rohani kita tidak diberi makan, saudara, maka akhirnya yang gemuk, saudara, dagingnya, bukan daging tubuh, saudara. Ada roh itu dikatakan kuat, daging itu lemah. Kenapa orang Kristen kadangkala hidupnya dikuasai kedagingan? Karena kurang makan, saudara, rohnya. Makanannya apa? Firman Tuhan. Ya. Maka apa yang dilakukan akhirnya seringkali tidak bisa menjadi berkat. Ya. Tetapi ketika rohani kita, roh kita, saudara, diberi makan terus, maka roh kita akan menjadi sehat. Amin. Kalau roh kita sehat, roh kita akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, secara otomatis daging kita pasti akan, ya, tidak bisa menguasai hidup kita. Amin. Ya. Next. Nah, tadi ada ibadah yang berkenan, sekarang ada ibadah yang tidak berkenan. Ya. Ibadah yang tidak berkenan, ya, atau yang tidak diterima, tidak diladeni oleh Tuhan. Ya, sebetulnya banyak, saudara, ayat-ayat, tapi hanya beberapa saja yang kita baca. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Ya, oke, kita baca sama-sama. Menyembah tetapi hatinya menjauh. Ya, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan hanya dengan mulut kita, ketika kita memuji Tuhan hanya dengan mulut kita, kemudian hati kita kemana-mana, saudara. Ya, hati kita tidak terpaut kepada Dia, hanya mulut kita saja yang mendekat kepada Dia, saudara. Maka, ya, Tuhan tidak menerima ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Dia, maka Dia sungguh mau kita menghormati Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai Tuhan mengatakan, ya, engkau menghormati aku dengan bibirmu, hatimu menjauh daripadaku. Ya, pikiran kita kemana-mana. Sebab apa? Perkara-perkara duniawi menguasai kita, saudara. Ya, maka kadang tidak sedikit juga, kok rajin orang yang rajin ibadah, tetapi kenapa rohaninya kok nggak bertumbuh? Ya, karena sesungguhnya ibadah yang dilakukan itu hanya
Saudara, perintah manusia saja. Apalagi kalau pelayanan yang dilakukan hanya perintah manusia saja, yang lebih gawat, saudara. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Dia, kita ingat bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan. Amin. Ya, next. Yang kedua tadi ya. Dikuasai oleh egosentris. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ya. Kita tolong Pak Ali untuk membacakan. 2 Timotius 3. Ya, 2 Timotius 3 kayak salah ayatnya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Demikian puji firman Tuhan. Ketahuilah ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tamak akan uang, pembual, sombong, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, membenci kekudusan, tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka memfitnah, tidak menguasai diri, kejam, tidak suka kebaikan, berkhianat, ceroboh, berlagak tahu, mencintai kesenangan dunia daripada mencintai Elohim. Secara lahiriah mereka tampak beribadah, tetapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya. Hindarilah mereka. Ya, saudara, kita sudah mendengar tadi, ya. Secara manusia lahiriah rajin beribadah, tetapi dengan arti kata lain di dalam hidupnya nggak bisa menjadi berkat, tidak bisa menguasai lidah, egois, mementingkan diri sendiri. Ya, dikatakan hari-hari terakhir itu akan muncul, saudara, sebuah kekuatan di mana, saudara, orang-orang itu akan mencintai dirinya sendiri, akan mengutamakan kepentingannya sendiri, saudara. Jadi sifat egois itu begitu kuat akan menguasai oleh manusia. Ya, karena di hari-hari terakhir akan datang yang namanya masa-masa kesukaran. Ya. Bekerja itu tidak mudah, cari uang tidak mudah dan lain sebagainya. Maka akhirnya orang lebih mencintai dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Tidak sedikit kalau kita melihat sekarang, saudara, anak-anak muda yang begitu berontak kepada orang tua. Ya, jangankan untuk hormat, ya, melawan orang tua. Bahkan kalau kita lihat di berita pun sampai bisa anak membunuh orang tua. Oleh karena kesulitan demi kesulitan yang semakin tinggi, saudara, maka kasih itu akan menjadi tawar. Ya. Jadi ketika kita beribadah, artinya itu selaras, saudara. Ya. Di tengah-tengah kehidupan kita juga harus bisa melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, kita menjadi berkat. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Ya. Kadang-kadang kita kesel. Kenapa? Dia ngomongin saya dari belakang, saudara. Seringkali, saudara, kita bisa terpancing dengan yang namanya omongan orang. Ya. Kita diomongin dari belakang aja kita sudah rasanya mau apa, saudara? Ada yang pernah diomongin dari belakang, saudara? Sering. Kalau diomongin baiknya itu, waduh, pasti kita senang, saudara. Tapi kalau kita diomongin jeleknya, saudara, ya itu bisa memancing yang namanya emosi. Pokoknya sadarin aja, kalau dia ngomongin kita dari belakang, berarti kita ada di depan. Ya. Jangan gampang, saudara, kepancing emosi hanya oleh karena kita diomongin dari belakang. Berarti kan kita jadi pusat perhatian, saudara.
Kadang kan ya, teman sendiri kok bisa ya, kayaknya begitu baik, tapi di belakang kita bisa seperti itu. Ya, kok mertua bisa ngomongin menantu, menantu ngomongin mertua, suami ngomongin istri. Ini lebih parah lagi saudara. Istri ngomongin suami di belakang, tapi di sini pasti tidak ada. Amin. Iya. Kenapa orang ngomongin kita di belakang? Kalau kita ngomongin dari depan, mungkin kita lebih terpancing. Untuk itu jangan mudah terpancing dengan yang namanya gosip dan omongan orang. Amin. Ya. Kalau kita tidak mudah terpancing, saudara, saya percaya kita bukan hanya bisa menguasai pikiran kita, hati kita, tapi kita juga bisa menguasai lidah kita. Ya, next. Yang ketiga ya, ibadah yang tidak berkenan, yaitu teledor lidah. Yakobus 1 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama. Jika seorang di antara kamu menganggap dirinya ibadah, tidak menjadikan lidahnya, maka dia menipu hatinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. ya, ternyata kita ini tidak hanya cukup rajin ibadah ya saudara. Betul? Ya. Karena dikatakan ada ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia itu seperti apa? Ya, jika saudara kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Dalam kitab Yakobus ini tentang lidah, kalau kita belajar, wah, ngeri banget ya saudara. Lidah dikatakan itu seperti apa? Api. Ya, rajin beribadah tapi marah-marah lancar misalnya saudara. Ya. Rajin pelayanan tetapi ngomel-ngomel lancar. Rajin beribadah tetapi yang namanya bertengkar biasa. Waduh. Ya. Orang yang suka beribadah, dia tidak suka bertengkar tentunya. Amin. Karena dia bisa menguasai lidahnya. Saya percaya jemaat YHS Philadelphia adalah jemaat yang tidak suka bertengkar dengan siapapun. Amin. Iya. Jemaat yang tidak suka bertengkar dengan siapapun, saudara. Termasuk dengan suami dan istri. Halo, suami-suami, istri-istri pernah bertengkar enggak? Enggak pernah? Wah, luar biasa ini saudara. Enggak ada yang jawab, berarti enggak pernah bertengkar. Kayaknya hanya saya sendiri yang pernah bertengkar saudara. Ya. Jadi orang yang ibadah, ketika kita rindu ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, harus bisa menguasai lidah kita. Ya. Next. Nah, sekarang manfaat ibadah. Yang pertama, saudara. Ya, manfaat ibadah yang pertama. Kita akan baca. Rahasia ibadah adalah korban Kristus yang nyata. Kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2-3. Sesungguhnya tidak terbataslah bahwa dalam hidup menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, disaksikan oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam dunia. Ya, saudara. Ibadah ya itu memiliki rahasia yang begitu agung, yaitu korban Kristus sendiri. Ya.
Tanpa korban Kristus, saudara, kita akan masuk kepada penghukuman. Tetapi oleh karena korban Kristus, kita bukan hanya sekedar diampuni dan ditebus, tapi kita didamaikan oleh surga. Kita didamaikan, saudara, dan kita akan dihantar ke surga. Maka rahasia ibadah itu begitu luar biasa. Ya, ketika kita beribadah, saudara, di sanalah kita bertemu dan mengalami yang namanya korban Kristus. Next, yang kedua, manfaat ibadah, ya, yaitu mengandung janji kehidupan. 1 Timotius 4 ayat 8 ayat 4. Kita baca sama-sama. Latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat segala hal, karena mengandung janji dan yang akan datang. Ya, latihan jasmani itu sedikit saja manfaatnya, saudara. Kemampuan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, saudara, semuanya itu bisa terbatas dan memang terbatas. Ya. Tapi dikatakan, saudara, bahwa ibadah itu mengandung manfaat janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Begitu banyak orang yang mengejar kesuksesan, kekayaan, mereka bisa mendapatkannya, saudara. Itu sifatnya sementara, ya, hanya untuk kehidupan sekarang. Tetapi ketika kita beribadah, saudara, kita bukan hanya mendapatkan, ya, keuntungan yang ada di dalam hidup kita sekarang ini, tetapi juga mengandung janji yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Kemarin kami ketemu teman cerita, saudara. Teman ini punya teman. Nah, temennya itu punya istri tidak tanggung-tanggung, angka sempurna, saudara. Istrinya angka sempurna berapa, saudara? 7. Istrinya 7. Ya. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Tidak, bukan orang yang di dalam Tuhan. Artinya bukan orang Kristen. Tapi salah satu istrinya juga ada yang Kristen. Ya. Tapi hebatnya, saudara, semua istri-istrinya itu sejahtera. Bukan hanya istri-istrinya, anak-anaknya sejahtera. Bukan sampai anak-anaknya saja, cucu-cucunya pun sejahtera. Hebat ya. Ya, istri satu saja kadang-kadang ya kan, masih bisa hidup sulit. Tapi ini istri 7 sampai anak cucunya, semuanya hidupnya sejahtera, saudara. Artinya apa? Seluruh kebutuhannya dicukupi, sampai ke cucu-cucunya disekolahin. Hebat enggak? Ini sudah umurnya, enggak tahu ya, mungkin sudah 70-an lebih lah gitu. Tapi dari istri yang terakhir baru melahirkan anak lagi. Terus teman ini cerita, teman kami ini cerita, saudara. Itulah, Bu, memang sih hebat dia, banyak duitnya dia. Tapi setelah itu nanti kalau dia mati mau kemana dia, katanya. Ya, saudara. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menghormati hari perhentian itu sebagai sebuah ketetapan di dalam hidup kita dari Tuhan, saudara. Maka ibadah itu akan mengandung janji. Baik waktu kita ada di dunia ini,
bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya kita menerima berkat yang lengkap. Amin. Ya. Next. Yang ketiga. Nah, ini biasa yang banyak ditunggu-tunggu. Ya, manfaat daripada ibadah yang ketiga. Diberkati. Keluaran 23 ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka Dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Ya. Jadi manfaat ibadah juga, saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi ingat ya, ketika kita ibadah, lakukanlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika Dia datang ke dunia, Dia berfirman, aku memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Selama 6 hari kita bekerja, saudara, hari yang ke-7 hari perhentian. Kenapa kita harus menghadap kepada Tuhan? Karena Dia itu akan memberkati semua pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita beribadah, Dia menjadi sumber berkat bagi kita. Amin. Ya. Yang terakhir, saudara, nasihat supaya kita ingat ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita baca 2-3 sama-sama. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Dan ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka berkat secara sempurna dan secara lengkap itu diturunkan, diberikan, dan kita alami di dalam hidup kita. Bapa Yahweh memberkati kita.